Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita pendakian yang berjudul Pasar Setan di Gunung Salak. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mungkin tepatnya saat tahun 1997, saya masih kelas 2 SMU dan kakak kandung saya Maulana kelas 3 SMU. Kita berdua kalau libur sekolah pasti piknik masing-masing nyari kabut di ketinggian. Kakak saya ini adalah my first influences mountain. Ya, dia adalah pencinta alam sekaligus anggota PMR yang mengajarkan saya survei pertama kali di tengah hutan. Minggu malam Senin, setelah acara pernikahan kakak perempuan saya selesai, kita berdua sibuk packing carrier tanpa sepengetahuan ayah dan bunda. Saya cuma tidur 3 jam saja. Selesai sholat subuh, kita berdua pamit ke orang tua untuk melakukan pendakian. Karena masih terlalu pagi, ayah melarang kita berdua jalan. Tapi dengan bujuk rayu segala jurus, 30 menit kemudian kita diizinkan berangkat. Tapi ayah menegaskan jangan terlalu lama mendaki dan bertanya kepada saya dan kakak, "Kalian berdua mau mendaki kemana?" Kita berdua pun menjawab. Aku menjawab Gunung Ciremai dan kakak menjawab Gunung Salak. Ayah pun kaget dan berkata ke kami berdua, "Kenapa nggak naik bareng aja?" Kita berdua cuma cengengesan aja sambil mencium tangan ayah dan bunda saya yang selesai memasak nasi goreng untuk bekal kami berdua. Ketika sampai di pinggir jalan, kakak mengajak saya setengah memaksa. "Rey, ikut gua aja yuk, bareng tim sekolah gua. Lagian lu ngapain juga sendirian mulu?" Saya pun menjawab, "Enak gak nih?" Dan kakak saya pun bilang, "Udah santai aja, daripada nyokap bokap khawatir." Dan akhirnya kita berdua naik kereta ke arah Bogor. Singkat cerita, jam 7 lewat kita sudah sampai di stasiun Bogor dan semua teman kakak sudah berada di tempat stasiun menunggu. Rencana kakak mau charter mobil angkot sampai Javana Spa Gunung Salak, tapi saya sarankan untuk hemat biaya, sewa mobil bak terbuka karena jumlah yang mendaki 15 orang belum termasuk tas carrier. Setelah berunding kita jalan dari stasiun kereta menuju pasar di depan Taman Raya Bogor dan kita sewa mobil angkot sayuran. Setelah mencapai kesepakatan, kita berangkat menuju lokasi dengan gerimis kecil-kecil. Selesai simaksi, pukul 10 siang, kita melakukan pendakian. Tidak ada hal yang aneh, bahkan sampai 8 jam yang melelahkan kita semua sampai di puncak Gunung Salak pukul 5 sore. Setelah puas di atas ketinggian, kita agak menurun sedikit ke shelter 7 untuk balik ke tenda yang sebelumnya kita tinggalkan. Hari sudah mulai gelap karena tiba di shelter mendadak mendung. 4 tenda yang kita dirikan agak goyah karena terpaan angin. Saya memasak air untuk buat teh, sementara kakak saya dan kedua temannya terlihat istirahat di dalam tenda karena kelelahan. Pukul 6 sore, saya sholat sendirian di depan tenda, menggunakan matras. Setelah selesai sholat, saya ditegur oleh teman kakak saya bernama Harry. Lu ngapain sholat? Emang bersih nih tempatnya?" Saya pun menjawab, "Bersih dong, kan matrasnya udah gua cuci di rumah." Dan kakak saya pun keluar tenda mengusir temannya. Sono lu, sengaja tuh mulut." Saya cuma diam sambil menuangkan air mineral untuk wudhu kakak saya. Selesai sholat maghrib, kita semua kumpul dan persiapan makan malam. Karena leader tim ini adalah kakak saya, rencana ngecamp 2 malam aja. Jadi besok kita santai-santai aja, pagi lihat sunrise, motret, balik tenda lagi, dan lusa siang kita balik. Kita semua berkata sepakat sebagai kode kekompakan. Setelah makan malam selesai, kita semua istirahat. Tidak ada pendaki yang lewat satupun malam itu. Saya pun tertidur lelap sampai bangun pukul 3 pagi karena kakak saya membangunkan. "Masak air gue mau ngopi." Saya yang masih ngantuk segera menyiapkan air di wadah rantang nesting. Sambil menunggu air matang, saya bakar rokok, tapi ada yang aneh.
Dari keempat tenda kita, salah satu tenda nggak ada. Saya kaget. Bukannya hari ini kita santai-santai saja, nggak turun gunung. Saya bangunkan kakak saya. Kak, bangun. Itu tenda temen lu kok nggak ada satu? Dan kakak pun kaget langsung keluar tenda dan membangunkan teman-teman yang lainnya. Kakak saya pun berkata, ini tenda si Heri kemana sama yang lainnya? Semua orang terdiam. Kakak saya berkata kembali, habis subuh tim menyebar ke dua arah dan satu tim tunggu di tenda. Dan saya kebagian menyusuri turun bersama ketiga teman kakak. Sedangkan kakak dan tiga teman lainnya mendaki ke puncak dan 2 orang menunggu di tenda. Setelah subuh kita 8 orang berpencar menjadi 2 tim ke bawah dan ke atas. Setelah 3,5 jam menyusuri turunan, kita bertemu pendaki yang ngangkam ke arah Kawah Ratu untuk menanyakan keberadaan teman kami yang turun. Dan salah satu pendaki menunjuk dengan ciri-ciri yang kami sebutkan. Ada 5 pendaki semalam jam 11 mengarah ke Kawah Ratu. Dan saya berunding dengan teman kakak. Saya dan Ibnu menyusuri Kawah Ratu. Sedangkan keduanya lagi, Hakim dan Deden, segera beritahu tim yang di shelter 7 untuk turun menyusul kami berdua. Waktu sudah masuk pukul 8 pagi. Kita berdua menyusuri Kawah Ratu selama hampir 3 jam berjalan. Kami menemukan tenda Heri CS, tapi setelah kami cek, kelima orang tersebut nggak ada. Saya dan Ibnu mengecek ke semua tas carrier mereka, menemukan identitas mereka lengkap dengan dompet dan uangnya. Karena lapar, kita berdua memasak mie instan milik mereka. Hampir 2 jam kita istirahat di tenda, tiba-tiba hujan. Tapi matahari masih terlihat. Ini aneh dalam hati saya. Dan hujan tidak kunjung reda sampai sore hari pukul 3. Langit makin gelap, tim kakak saya belum ada tanda-tanda hadir ke arah kami. Masuk mari, hujan berhenti sebentar, saya memasak nasi dan ikan sarden untuk makan malam. Saat ingin menyantap makanan, rombongan kakak saya pun datang menghampiri kami berdua. Kakak menanyakan, lah, ini yang lain pada kemana? Saya pun menjawab, dari siang gue sama Ibnu cuma nemuin tendanya aja. Hujan gede banget, jadi gue gak bisa keluar. Akhirnya semua teman kakak saya pun membuka tenda bersebelahan dengan tenda Heri. Raut muka mereka lelah karena 2 teman kakak harus mengangkat 2 carrier milik saya dan Ibnu bergantian. Setelah selesai istirahat dan makan malam, pukul 9 malam hujan turun lagi. Saya dan kakak memutuskan kalau regu yang lain turun untuk lapor di pos siaga aja, dan sebagian menunggu tenda. Kami dibagi menjadi 3 tim. 1 tim 3 orang turun, 1 tim 2 orang jaga, dan 1 tim 5 orang nyari teman yang hilang. Setelah diputuskan, pukul 10 malam, kita bergerak ke atas dan yang lain sibuk dengan agendanya masing-masing. Saya, kakak, Ibnu, dan kedua teman lainnya berjalan hampir 4 jam tanpa istirahat. Hujan jadi hambatan. Tanpa terasa kita berlima masuk ke arah Pasar Ranggit yang sebelumnya Kawah Ratu kita lewati. Tapi ada yang aneh di sini. Terlihat saat angin memasuki Pasar Ranggit, banyak obor menyala. Ada suara-suara gamelan dan terdengar suara orang seperti ada aktivitas di tempat tersebut. Kita berlima dikejutkan suara tangis wanita berkali-kali mengiringi langkah kita menuju Pasar Ranggit. Dan benar kita menemukan sebuah pasar tapi tanpa orang satupun. Kita berlima mau tidak mau harus menyusurinya. Dan sepertinya 30 menit kita diajak berputar-putar saja. Karena kelelahan kita duduk istirahat, terdiam. Mungkin ada sekitar 15 menit kita diam. Ada angin besar menerjang kita berlima. Kita semua terjatuh dan kabut pun muncul di tengah obor yang terikat di meja-meja bambu tanpa satupun orang, kecuali kita berlima. Kakak saya menyikut badan kiri saya sambil menunjuk dengan jari telunjuk di bawah tanah mengarah ke kanan muka saya. Saya pun berpaling ke kanan. Ada sosok ibu-ibu tua membelakangi kami berlima memegang sebuah kayu seperti tongkat. Di sisi kanan kirinya bergelayutan sosok perempuan berdaster panjang merah, putih, dan hitam. Ada sekitar 7 sosok perempuan dengan penampilan yang sama. Saya gemetaran melihatnya. Sementara teman kakak saya sudah pingsan di sebelah kanan saya. Antara suara-suara sayup terdengar di kuping saya dan kedua teman lainnya termasuk kakak.
Modar sia, leo rumah orang, sampean sudah kurang ajar. Pergi sia, bawa turun yang lainnya. Kita berempat mendengar kalimatnya seperti itu, dan belum lama suara itu hilang terdengar tangis dari balik 7 sosok perempuan. Setelah kabut menghilang, hilang juga 7 sosok perempuan beserta 1 sosok ibu tua. Kelima teman kakak meringkuk di lutut, menangis. Saya yang masih gemetaran berdiri dan jalan menghampiri. Ternyata benar, ini teman kakak yang hilang, yang tersasar ke pacar setan termasuk kami. Setelah sadar ada kami, kelimanya memeluk badan saya. Turun, turun, jawab mereka. Banyak mayat dan setan membisiki telinga kiri saya. Saya bingung, dan tiba-tiba saya ditarik berdiri oleh kakak dan berkata, "Ray, lu angkat Ibnu sama temen gua. Heri CS urusan gua." Segera saya gemblok Ibnu menyusuri arah Kawah Ratu. Dengan tertati-tati, semua tim menyaksikan apa yang saya lihat di depan. Banyak sosok-sosok makhluk halus sepanjang kita keluar dari pasar setan antara takut dan gemetar. Badan saya seperti menggendong 2 orang sekaligus. Tanpa terasa, melewati pasar setan tersebut, hari tiba-tiba terang. Saya kaget karena hampir 4 jam perjalanan balik ke tenda sepertinya tidak terasa. 2 orang teman kakak yang menunggu di tenda dibantu pendaki lainnya menghampiri kami semua. Saya pingsan saat duduk di tanah karena kelelahan, dan terbangun saat ada di dalam tenda untuk segera turun pendakian. Saya terbangun dan berkata, "Gua nggak apa-apa kok." Selama perjalanan turun, kita nggak ada yang bicara. Sampai di pos Javana Spa, barulah semua keterangan sebab kelima teman kakak yang hilang terungkap. Rupanya, Heri dan keempat teman kakak berbuat hal tidak sopan. Mereka meminum minuman alkohol saat di shelter 7 dan berkenalan dengan 7 pendaki wanita yang ingin turun. Karena kena bujuk rayu, mereka sampailah di pasar setan. Ketujuh pendaki wanita tersebut rupanya makhluk halus yang hampir mencelakai mereka semua. Dengan cara yang sangat mustahil, mereka tiba di pasar setan dengan waktu yang singkat. Pengakuan mereka, banyak arwah-arwah penasara yang meminta tolong dengan mereka, termasuk ada hantu berpakaian pendaki. Karena sudah takut dan panik, mereka berlima berlari dari Kawah Ratu menuju pasar setan, hingga saya dan teman saya menemukannya. Sedikit informasi, banyak cerita bahwa lokasi pasar setan dulunya adalah tempat pembantaian anggota Diti Kertosuwiryo. Entah benar atau tidak, saya pun melihat beberapa tentara berpakaian perang zaman dulu dengan ikat kepala hitam memegang senapan dan sebuah golok.